Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri di Persija Inside. Kali ini gue mau ngebahas tentang Persikabo, peta kekuatan lawan kita nanti di pertandingan terakhir dia. Banyak catatan yang ini bisa jadi bahan evaluasi kita nanti. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu, gue lagi pakai jaketnya Faidi. Keren banget, Faidi Official. Kalau lo mau beli, bisa ada di Shopee. Linknya gue taruh di deskripsi. Ini punya Sohib gue nih, keren banget. Gue juga udah post di Instagram story gue, bagus banget. Nih, depan dan belakangnya tuh simple tapi keren. Lu buat lo anak-anak motor, cocok banget deh pakai ini. Mantap punya. Dia kemasannya juga keren nih, gue ambilin ya. Dia ada kemasannya dus begini, keren banget nih. Terus, jadi ada filosofinya juga di sini. Duh, ini mantep nih. Banyak hadiahnya juga, ada kacamata, ada dompet kecil, ada stiker, banyak banget di dalam dusnya. Lo bisa kalau mau beli, gua taruh di di shop di deskripsi lah Shopee-nya, atau lo ke Instagram juga bisa. Langsung aja. Ya, ini dia Persikabo Bogor, calon lawan kuat kita. Luar biasa. Jadi gue baca artikel mengenai Persikabo ini di pertandingan sebelumnya. Yang ini yang tadi gue bilang bisa jadi bahan evaluasi kita. Langsung aja ya. Gue kayak abis ngomong kayak capek, buru-buru, terlalu buru-buru gue. Apa menggebu-gebu terlalu semangat. Nah, Persikabo berhasil memetik kemenangan saat menjamu Persis Solo di pekan ketiga di Stadion Pakansari Bogor. Pertandingan berlangsung cukup seru, kata dia. Beberapa peluang tercipta dari kubu keduanya. Namun lini serang Persikabo lebih klinis, bahaya. Mereka bisa mencetak gol dari Lucas Gama, catat, sama Gustavo Tocantins, catat. Dua orang ini bahaya. Dengan kemenangan ini, Persikabo mengemas 9 angka dari 3 laga dan sekarang menempati posisi kedua klasemen sementara Liga 1. Sementara itu Persis urusan dia. Di babak pertama kronologinya nih. Waduh, ini gila nih. Persikabo dan Persis Solo yang bertanding kemarin tuh bermain dengan sabar di awal babak. Mereka tak saling adu serangan, kedua tim sama-sama berusaha meraba-raba dahulu kekuatan dan permainan sang lawan. Jadi memang Persikabo tipikal mainnya menahan ball posisi. Kalau nggak salah, ball posisinya cukup kuat banget Persikabo. Jadi gaya mainnya mirip-mirip kayak kita, kayak Persija. Passing-passing pendek dengan penguasaan bola yang maksimal. Ini penting banget nih Jack. Jadi ini bisa jadi bahan bayangan kita karena ini calon lawan kita nih. Oke. Persikabo kemudian tampak sedikit lebih unggul ketimbang Persis. Mereka lebih bisa membangun serangan berbahaya ke pertahanan Persis. Jadi build up serangannya. Persikabo kemudian bisa mencatatkan serangan on target pada menit ke-16. 16 itu udah on target. Dimas Derajat berhasil mengancam gawang Persis, masih bisa diamankan tapi sama kiper. Dimas Derajat keren. Tadi tuh ada 3 orang berarti sementara yang mesti kita catat nih. Sama yang asing itu. Oke, pada akhirnya Persis mendapat peluang juga, nggak usah kita bahas. Menit ke-41 Persis mengancam, nggak usah kita bahas. Giliran Munadi juga bahaya ini, yang mengancam gawang Persis. Namun bola sepakan gelandang Persikabo itu masih melipir tipis ke samping kiri gawang. Gue ngeliat itu, di highlight itu tendangannya keren banget emang. Menit ke-44, Altaf mendapat peluang emas untuk menjebol gawang Persikabo. Umpan matang dari Samsul Arif. Itu memang Samsul Arif sih, gila sih orang. Kita juga kan sama dia tuh waktu itu kemarin tuh. Di babak kedua, disinilah apa yang penting buat kita nih. Menit ke-48, Persikabo langsung mendapat peluang apik. Gustavo masuk ke kotak penalti dan melepas tembakan dari jarak dekat. Bola masih bisa ditepis oleh Riyandi, bola liar hampir sambar satu rekannya, tapi masih bisa diamankan. Gila nih. Baru mulai babak, 3 menit baru mulai, udah si Gustavo ini udah gacor. Menit ke-66, Bruno Dybala melepas tembakan dari ujung kotak. Ia menyambar bola rebound hasil kiper Persis. Namun sepakannya masih bisa diblok Jaime. Kalau inian. Menit ke-68 Persikabo akhirnya bisa mencetak gol. Sepak pojok dari sisi kiri gawang Persis bisa disundul sama Lucas Gama di tengah kotak penalti. Bola mengarah ke sisi kiri gawang. Aduh, bahaya nih bola. Cuman kita ya cukup tinggi lah. Kalau misalkan kita dapat musuh dapat corner, kan kita pada mundur ya. Striker ada Yusuf Vela sama Kremencik tinggi-tinggi. Ya, mudah-mudahan bisa mengantisipasi ini. Aman sementara. Oke. Terus menit ke-74 Persikabo bisa menjebol gawang kedua. Kali ini Gustavo sukses mencatatkan namanya usai mendapat umpan dari sayap kanan dengan mudah yang menyontek bola. Jadi bola lay off tapi kayaknya lu umpan ini. Gue nggak ngeliat sih pas gol yang keduanya nih.
Setelah unggul 2 gol, Persikabo tak lagi ngotot menyerang. Mereka memilih untuk menjaga keunggulannya. Ya, ini gaya-gaya main Itali nih. Jadi udah unggul, bertahan. Kalau gue nggak salah depannya diganti sama pemain bertahan buat memperkuat lini pertahanan. Jadi 2 gol cukup buat dia. Ini bahayanya. Kalau misalkan lawan Persija nanti dia dapat gol duluan, kita repot. Karena apa? Karena dia bakal bertahan total. Itu repot banget. Paling kita bisa manfaatin dari bola-bola mati. Nyerangnya pun susah karena kalau udah bertahan total parkir bis gitu, itu yang bikin apa namanya kerepotan kita. Jadi gaya main kita harus menyerang di menit-menit awal, harus kencang langsung di menit awal untuk mengantisipasi kegolan. Karena kalau ada kegolan dia bertahan total, itu yang bikin puyeng kepala nanti tuh. Jago sih Persikabo, mainnya keren sih. Oke nih, dari susunan line up yang perlu kita waspadai ada Indrayana maksud gue, Lukas Gama, Lasenari, Manahati Letestusen, terus ada Gilang Ginarsa, Munadi ini, Sugeng, Tegar, ada Oktavianto, Dimas Derajat, Gustavo Tokantins. Lo ingetin nih nama nih. Ini orang bikin puyeng kepala nanti nih. Pelatihnya yang seperti kita udah ketahui, Jajang Nurjaman, udah kawakan lah, udah malang melintang di Liga Indonesia. Dia udah tahu peta kekuatan semua tim. Cuman Persija sekarang berbeda dengan pemain 4 Eropanya. Tentu gaya pemain asing yang biasa di Indonesia dengan pemain asing dari Eropa ini gayanya beda banget. Gaya mainnya jauh banget beda. Ya Jajang Nurjaman juga memuji skuad Persija karena dia bilang bisa mendatangkan pemain 4 top Eropa, dia bilang. Ya respect sih buat Jajang Nurjaman nih, dia mengakui kekuatan Persija, mungkin ini jadi bahan antisipasi dia. Begitupun kita juga harus mengantisipasi Persikabo, jangan dianggap remeh, jangan dianggap sebelah mata untuk tim ini karena tim ini juga sekarang lagi grafiknya lagi naik banget di pertandingan awal sampai sekarang tuh grafiknya lagi bagus. Dan head to head sama kita pun dia di 3 pertandingan terakhir juga agak-agak mengimbangi, agak bagus juga. Nah, yang paling penting adalah buat lo semua Jack yang kalau misalkan nanti mau away days, gue saranin ya kalau bisa ini agak bahaya nggak bahaya sih. Jadi mudah-mudahan nggak ada apa-apa dari kubu Persikabonya, aman-aman aja supporternya. Yang gue khawatirin dari kubu-kubu yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum itu. Nah gue takut kalau dia bikin chaos nanti, lo tau sendiri kalau anak The Jack dipancing kayak apa resikonya kan buat dia. Tapi kalau bisa hindari dan lo kalau mau berangkat ke stadion, gue usulin lo berangkat berame-rame konvoy. Karena apa? Karena kalau lo berame-rame, orang yang mau iseng bisa jadi nggak jadi karena kelihatan kita banyak kan. Tapi kalau lo sendiri-sendiri naik motor boncengan berdua itu bahaya banget. Jangan. Gua saranin jangan karena itu jalur situ agak bahaya ya. Jadi lo kalaupun naik motor paling enggak lo 10 motor lah konvoy. Atau lo ikutin yang ada di bis atau gimana aja caranya, tapi lo jangan pernah jalan sendirian. Atau lo kalau mau sendirian ya jangan pakai atribut lah paling enggak. Nanti di dalam stadion baru lo pakai atribut. Gue takutnya juga sweeping ya. Maksud gue jangan pakai atribut itu, dalamannya juga jangan. Misalkan gue pakai jaket, dalamannya juga kaos biasa aja. Karena takutnya sweeping dibuka-buka gitu ternyata oren jadi malah jadi resiko. Kalau mau pakai baju Persija ya taruh di tas atau gimana. Nggak mungkin kan orang sweeping buka-buka tas kita kan. Ya paling itu sih gue mengkhawatirkan ada korban dari kubu kita gitu. Nah, insya Allah nggak ada apa-apa. Nah, sebelum jalan doa dulu, yang pasti ini kan main malam, lo sholat maghrib dulu sama Isya atau gimana. Yang pasti lo doa sebelum berangkat. Nggak semenakutkan itu, cuman ini resiko aja, pahitnya aja yang gue bicarain ya. Terus apa lagi ya? Nanti kemungkinan gue juga mau datang, gue bakal ada di VIP kemungkinan karena kalau di ini agak nggak enak lah kalau away sih. Kalau home ya masih oke. Apalagi tapi insya Allah aman-aman aja lah. Lo kalau misalkan ribut, ini yang terakhir ya, kalau misalkan ribut itu ya jangan di dunia nyata, lo di dunia media sosial aja, lo saling ledek-ledekan itu hal yang wajar, lumrah banget di seluruh dunia pun kayak gitu, antar fans itu saling ledek, tapi hanya di media sosial. Jangan sampai lu curahkan ke dunia nyata, karena di dunia nyata ini kita Indonesia, tetap satu semuanya, nggak ada perbedaan. Tapi kalau misalkan di media sosial ya seru-seruan aja, cuman buat psy war kan, ya nggak ada masalah kalau itu. Oke? Jadi stop keributan, udahlah mau sampai kapan kayak gituan, udah nggak ada beresnya. Ini biasanya anak-anak bocil-bocil yang bikin perkara,
Yang nanggung resikonya anak-anaknya gede, apalagi pengurusnya semua nanti ikutan pusing. Jadi kalau lo pikirin ya, kalau lo yang bikin kasus, yang kena bukan lo, yang kena orang lain. Nggak tahu siapa, dia nggak tahu masalah, nggak tahu apa, tiba-tiba dia yang kena. Kecuali kalau lo yang bikin masalah, lo yang kena, nggak apa-apa baru. Oke? Persija Inside mengundur. Jangan mengundur lagi ah. Gua Persija, gua champion.